kasih Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah ciptakan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit penyebabnya adalah dosa. Gerbang daripada dosa adalah sifat perilaku perbuatan kita. Sedangkan adanya sakit itu adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Kok sakit bentuk cinta kasih sayang Allah? Apa hubungannya? Ya, karena boleh jadi ada kesalahan yang terus kita lakukan, istighfar kita jarang. Ada dosa yang terus kita perbuat, tobat kita nggak pernah. Allah tahu kesalahan dan dosa kita bisa berdampak buruk pada akhirat kita. Maka lewat perantara sakit ditegur supaya kita ingat dengan kesalahan. Barakallahu Ibu Hamidah. Supaya kita kembali mendekat kepada Allah dan kita perbaiki kesalahan kita. Ya. Karena banyak orang yang sakit namun nggak sadar dengan kesalahannya, banyak. Banyak orang yang sakit nggak sadar akan dosanya, banyak. Justru banyak orang sakit menyalahkan orang lain, banyak. Banyak orang sakit menyalahkan makanan, banyak. Bahkan tidak sedikit orang sakit nyalahin tempat tinggalnya. Ya. Banyak orang yang pandai mencari kesalahan di luar daripada mengkoreksi diri. Padahal gerbang sembuh adalah kesadaran akan kesalahan. Siapa yang mau mengakui kesalahannya, dia akan mendapatkan kesembuhan. Karena Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita berprasangka buruk. Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita nyalahin makanan. Karena Allah sendiri sudah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Masih aja ngeyel nyalahin makanan. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita ikhtiar kesana kemari, bukan. Allah juga bukan sedang nyuruh kita berobat ini itu dan lain sebagainya, bukan. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah berpesan. Allah berpesan dalam firman-Nya At-Tahrim ayat 8. Apa pesan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. As-rabbukum mayukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannah. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atsmim lana nurrana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu pesan Allah. Itu pesan Allah bagi yang sedang sakit. Jadi Allah bukan nyuruh kita berobat, bukan. Melainkan Allah berpesan kepada kita untuk taubat. Taubat itu apa? Akui kesalahan. Bukan menyalahkan makanan, menyalahkan orang lain, menyalahkan tempat tinggal, menyalahkan lingkungan, menyalahkan pasangan, menyalahkan siapa-siapa. Bukan. Taubat itu akui kesalahan kita sendiri. Kemudian apa? Memohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Maka menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, ya Allah, hamba akui semua penyakit ini karena dosa-dosa hamba. Semua sulitnya hidup, masalahnya hidup, semua karena dosa-dosa hamba. Hamba mohon kepadamu, ya Allah, ampuni segala dosa-dosa hamba. Di sisa hidup hamba ini, ya Allah, berilah hamba kesempatan untuk hamba bisa memperbaikinya. Ya Allah, berikan pula hamba kesempatan untuk sehat kembali. Engkaulah Rabb yang maha menyembuhkan. Karuniakanlah kepada hamba sembuh yang berkah. Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Sembuh yang melahirkan ketaatan kepadamu, meningkatkan ibadah hamba kepadamu. Minta seperti itu. Kenapa? Karena Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Namun banyak orang yang gak mau. Ya, karena Allah juga udah berfirman, surga itu bagi yang mau. Yang gak mau, ya udah. Sembuh juga bagi yang mau. Banyak orang lagi sakit sebetulnya gak pengen sembuh. Ya, siapa yang gak pengen sembuh? Mereka yang gak mau merubah dirinya sendiri. Padahal Allah berfirman, aku tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka kunci sembuh itu ada pada diri kita.
Asal kita mau berubah saja, itu udah gerbang utama untuk sembuh. Apa yang harus kita rubah? Sifat, perilaku, perbuatan kita. Sifat, perilaku, perbuatan kita. Itu yang harus kita rubah. Karena dari situlah datangnya penyakit kita. Bukan dari makanan, bukan dari orang lain. Dari sifat kita sendiri, dari perilaku kita sendiri, dari perbuatan kita sendiri. Makanya Pak, stop. Makanya Pak, stop. Percaya dengan gitu-gituan. Stop. Jangan sampai iman kita digadaikan dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Jangan sampai, teman-teman. Ya. Kemudian, satu lagi. Ibu sakit gara-gara orang itu. Sakit gara-gara rumah ini. Stop pemahaman itu. Hiduplah dengan waras. Diperbanyak eling. Supaya kita sadar hidup itu. Ya. Jangan sampai sakit kita membuat kita rugi dunia, bangkrut akhirat. Jangan. Perbaiki kesalahan kita. Perbaiki sifat, perilaku, perbuatan kita. Sembuh penyakit kita. Sembuh. Karena dari situlah datangnya penyakit. Boleh jadi karena kesalahan yang terus kita lakukan, istighfar kita jarang. Ada dosa yang kita perbuat terus menerus. Tobatnya nggak pernah. Ditegur sekali nggak sadar, 2 kali nggak sadar, 3 kali nggak sadar, ditegur terus menerus. Sakitnya nggak sembuh-sembuh. Sakitnya nggak sembuh-sembuh. Semua penyakit kita datangnya dari dosa-dosa kita sendiri. Semua. Semua. Lewat apapun perantaranya. Meskipun lewat jatuh, meskipun lewat kepleset, meskipun kecelakaan, meskipun lewat perantara makhluk goib, meskipun perantara apapun, itu hanya perantara. Namun penyebabnya adalah dosa kita sendiri. Penyebabnya adalah dosa kita sendiri. Kesadaran akan kesalahan itulah gerbang utama untuk sembuh. Ya, kesadaran akan kesalahan itulah gerbang utama untuk sembuh. Emang ada satu saja penyakit yang datangnya bukan dari dosa diri sendiri, ada nggak? Coba, teman-teman coba renungkan, pejamkan matanya, diingat-ingat. Kira-kira ada nggak satu penyakit saja yang datangnya bukan dari dosa kita sendiri? Ada nggak, teman-teman? Yuk, saya kasih kesempatan 30 detik untuk berpikir. Coba cari satu penyakit yang datangnya bukan dari kesalahan diri kita sendiri. Ada nggak? Ada nggak, teman-teman? Ada nggak? Ini ada yang jawab pikun, ada yang jawab flu, virus. Ada nggak? Ada yang menemukan satu penyakit yang datangnya bukan dari dosa kita sendiri? Ya, ini karena sudah ada yang jawab, kita bahas ya. Tadi ada yang menjawab, katanya penyakit pikun datangnya bukan dari dosa diri sendiri. Saya tanya, dalam kitab Thariqus Syifa, penyakit pikun atau gampang lupa disebabkan karena apa? Karena dia sering melupakan siapa dirinya. Sering melalaikan panggilan Allah. Sok. Orang yang sering mengabaikan panggilan Allah, menunda-nunda sholatnya, pasti gampang sekali lupa. Kenapa? Dengan sang pencipta saja tidak ingat, apalagi dengan yang lain. Sok. Ada satu kebiasaan yang menyebabkan orang jadi pikun. Contoh, ketika bangun tidur, harusnya apa? Bersyukur dulu kepada Allah karena masih diberikan kesempatan hidup. Justru dia langsung menyegerakan diri, aktivitas dan lain sebagainya. Ini bisa menyebabkan pikun, teman-teman. Maka Rasulullah mengajarkan dalam kitab yang ditulis Syama'il Muhammadiyah. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah ketika bangun tidur, apakah langsung bangun? Enggak. Rasulullah ketika bangun tidur, buka mata dulu. Kemudian apa? Mengucap kalimat syukur. Setelah itu duduk. Pastikan, kalau bahasa kita, nyawanya ngumpul semua. Kalau bahasa kita ya. Pastikan kesadaran itu udah penuh. Sambil kucek-kucek mata, sambil berdoa dengan rasa syukur. Itu yang diajarkan Rasulullah. Baru bangun dan melakukan aktivitas. Ke kamar mandi dan lain sebagainya. Namun kebanyakan orang bangun tidur, langsung berdiri, langsung ke kamar mandi, sok pikun orangnya. Kenapa? Hal seperti itu bisa melemahkan sistem alam bawah sadar kita.
Sehingga apa? Otak-otak kita itu jadi banyak bermasalah. Syaraf-syaraf dalam hidup kita jadi banyak masalah. Gampangnya gini, kita punya motor, baru dinyalain langsung jalan. Rusak nggak motornya lama-kelamaan? Rusak. Namun dinyalain dulu, pastikan semua engine-nya udah bekerja, baru jalan. Nah, aman motor seperti itu. Bagi orang teknik mungkin paham ya, kenapa mesin harus dipanasin dulu. Supaya Pak dipastikan semua engine-nya aktif, baru dipakai untuk operasional. Nah, itu teman-teman. Ya, makanya kalau bangun tidur, buka mata, ucapkan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau masih berikan hamba kesempatan untuk hidup. Engkau masih gratiskan nafas ini. Engkau masih berikan hamba mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, mulut yang bisa berbicara. Hamba mohon ya Allah, jadikan ini semua sebagai perantara jalan dekatnya hamba kepadamu. So, ya Allah, hamba memohon kepadamu, jadikan ya Allah hari ini adalah hari yang terbaik untuk diri hamba. Hari di mana Engkau ciptakan amal-amal yang baik, amal sebagai bekal keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat hamba. So, dari bangun tidur diawali dengan kebaikan, maka satu hari akan dipenuhi dengan kebaikan. Bangun tidur, buka mata, badan masih sakit, badan kayak ketabrak kereta, kepala pusing, dikeluh kesahkan, memikirkan hutang dan lain sebagainya. So, bangun tidur seperti itu dipenuhi masalah harinya. Ya, karena proses kita bangun tidur itu akan menentukan satu hari kita, apa yang akan kita alami. Maka bangun tidur, jangan buru-buru guys. Jangan buru-buru. Bangun tidur itu syukur dulu, dikedepankan. Allah bersama dengan orang yang sabar. Tuh, sabar nggak bangun, lagi bersama dengan Allah. Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Bangun tidur bersyukur, satu hari itu ditambah kenikmatan dalam hidupnya. Azab Allah sangat pedih bagi orang yang kufur. Bangun tidur ngeluh, udah rudet hidupnya. So, itulah indahnya agama kita. Itulah indahnya agama kita. Oke? Nah, dari situlah datangnya pikun. Bangun tidur, belum syukur, belum penuh nyawanya, udah dipakai aktivitas sok, gampang lupa. Begitu hidup, diingetin sama Allah. Mendekatlah padaku, dah. Bukannya segera menyegerakan diri untuk mendekat kepada Allah untuk sholat. Nanti nanggung. Panggilan Allah diabaikan. Perintah Allah dilanggar. Ya udah, pikun nanti jadinya. Kenapa? Ia lupa dengan siapa dirinya. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, maka niscaya engkau akan mengenal Tuhan. Nah, tuh teman-teman. Ya. Kemudian tadi ada yang jawab, katanya satu penyakit yang datangnya bukan dari dosa. Katanya adanya flu. Kata siapa flu bukan dari dosa? Kata siapa flu dari virus? Kata siapa? Betul, perantaranya lewat virus. Penyebabnya adalah dosa diri kita sendiri. Flu di wilayah mana? Wilayah hidung. Ya, hidung sifatnya apa? Mengendus dan mencium. Orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Orang yang suka mencari keburukan orang lain. Sok punya banyak masalah pada hidungnya. Sok, gak usah flu. Bukan hanya flu. Ada apa namanya? Polip, resdung. Kemudian apa lagi tuh? Pokoknya segala penyakit yang ada di hidung deh. Disebabkan kenapa? Adanya sifat yang sering mencari kesalahan orang lain. Adanya sifat perbuatan yang sering mencari-cari kekurangan orang lain. Gak usah jauh-jauh. Overprotective aja ke pasangan, sok pasti punya masalah pada hidungnya. Sok overprotective saja kepada pasangan pasti bermasalah hidungnya. Ya, orang yang sering overprotective kepada pasangan, cemburuan kepada pasangan, sok punya masalah pada hidungnya. Entah sinus, entah polip, entah resdung, entah flu, sok. Ya, itu seperti itu. Makanya apapun penyakit diri kita, penyebabnya adalah dosa kita sendiri. Penyebabnya adalah dosa kita sendiri. Sok, penyakit yang paling ringan apa deh? Coba cari saja satu penyakit yang penyebabnya bukan dari dosa. Ini ada lagi yang menjawab sembelit. Sembelit itu apa? Sakit perut yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Antara mules atau sakit bingung diungkapkannya. Ketika datang ke kamar mandi, dia ingin mengeluarkan kotoran itu namun sakit dan sulit. So, sembelit berada di wilayah mana? Wilayah perut. Berkaitan dengan apa? Pencernaan. Kemudian jalan keluarnya apa? Disebutnya dubur. So, tubuh manusia memiliki alat diagnosa yang sangat luar biasa. Di mana dalam tubuh manusia setiap bagian dipisah antara satu dengan yang lain.
Pisahan itu disebutnya dengan garis tubuh. Bahkan tubuh manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki jumlahnya ada 114 garis. Itu untuk membedakan, memisahkan, membedakan antara wilayah satu dan wilayah yang lain. Teman-teman tahu dari mana kalau ini kepala? Karena ada batasnya, yaitu leher. Leher ke atas disebut kepala. Ya, teman-teman tahu dari mana kalau ini badan? Karena ada garisnya. Garisnya leher, leher ke bawah disebutnya badan. Leher ke atas disebutnya kepala. Teman-teman tahu dari mana kalau ini tangan? Karena ada garisnya, di sini ada garis. Ini bukan lagi tangan, ini tangan. Teman-teman tahu dari mana kalau ini lengan? Karena ada garisnya. Ini lengan, ini bukan lengan, ini tangan. Nah, jadi apa? Semua dalam tubuh kita dipenuhi dengan garis. Bahkan garis itu berjumlah 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Jangan dianggap sepele garis pada manusia. Jangan dianggap sepele. Karena ini ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu yang sudah diajarkan ulama-ulama kita terdahulu sebelum adanya ilmu medis. Ulama kita terdahulu untuk mendiagnosa penyakit dari apa? Garis dalam tubuh. Tuh. Sehingga Pak dokter juga mengajarkan ketika mau mendiagnosa penyakit harus dicek dulu tubuhnya, dicek kelopak matanya, dicek kondisi lidahnya, dicek denyut nadinya, dicek darahnya. Itu udah diajarkan ulama kita terdahulu. Udah diajarkan ulama kita terdahulu. Ya, kalau tadi berbicara tentang pencernaan, orang yang kurang bijak dalam menyikapi sesuatu, orang kurang bijak dalam menyikapi sesuatu, yang melahirkan apa? Dirinya egois. Hal yang paling sederhana egois yang dia lakukan apa? Contoh, dia pengen minum aja, nyuruh orang lain. Tolong dong ambilin minum. Orang yang dikit-dikit nyuruh, sok pencernaannya pasti bermasalah. Ya, apalagi yang sudah melahirkan sampai ke ambeien dan lain sebagainya. BAB berdarah dan lain sebagainya. Sok. Berawal dari apa? Gampang nyuruh. Pengen minum aja nyuruh orang. Apa aja nyuruh. Sok. Pasti bermasalah pencernaannya, bermasalah pada duburnya. Pasti bermasalah. Apalagi yang paling berbahaya, pandai menyampaikan. Namun dianya sendiri tidak pandai menjalankan, tidak pandai mencontohkan. Atau sering disebutnya jarkoni, pintar ngajar nggak bisa ngelakoni, pintar ngajar nggak bisa ngejalani, sok pencernaannya bermasalah. Banyak nggak guru ambeien? Banyak. Banyak nggak ustadz dan kiai ambeien? Banyak. Kenapa? Pintar mengajar namun nggak pintar menjalani, pintar mengajarkan nggak pintar mencontohkan. Makanya banyak seperti itu. Nasehatin ke istri, nasehatin ke orang lain, pintarnya luar biasa. Namun dianya sendiri nggak pandai dalam menjalani, sok pencernaannya bermasalah, bahkan bisa berdampak kepada ambeien. Tuh teman-teman. Jadi nggak ada satupun penyakit yang datangnya bukan dari dosa kita. Nggak ada. Nggak ada satupun penyakit yang datangnya bukan dari sifat kita. Nggak ada. Nggak ada teman-teman. Nggak ada satupun penyakit yang datangnya bukan dari dosa kita, yang datangnya bukan dari sifat perilaku perbuatan kita. Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya ini bagi yang teman-teman mengalami penyakit yang itu, dengan apa yang saya sampaikan mungkin teman-teman langsung menyadari. Bahkan ini ada yang komentar, benar Pak Ustadz, suami saya ambeien dan sesuai dengan yang Pak Ustadz katakan. Ya, bagi orang-orang yang mengalami pasti memahami. Ya, ini banyak sekali nih, mah, asam lambung dan lain sebagainya, banyak banget yang bertanya ini, mah, asam lambung dan lain sebagainya. Satu, lambung posisinya di mana? Di perut. Sebelah mana? Sebelah kiri. Perut disebutnya apa? Wilayah Nabi Yunus. Lihat kisah Nabi Yunus dalam Al-Quran sama persis dengan kisah orang asam lambung. Dengan versi yang berbeda. Jangan ditertawakan. Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu pedoman. Apa yang ada dalam Al-Quran itulah gambaran hidup kita. Tuh teman-teman. Apa yang dialami Nabi Yunus? Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Disebutkan dalam alam kegelapan. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus dalam perut ikan? Berawal dari rasa putus asa. Apa putus asa Nabi Yunus? Dakwahnya sekian lama, pengikutnya hanya sedikit. Kenyataan tak seindah harapan. Saya tanya orang-orang asam lambung lagi ngalamin fase putus asa nggak dengan hidup? Kemudian dengan rasa putus asa, akhirnya Nabi Yunus mengeluh. Bahkan ngeluhnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa ngeluhnya Nabi Yunus? Ya Allah, gantilah kaumku dengan kaum yang lain. Apa jawaban Allah? Allah berfirman dalam Al-Anbiya 8788, semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Saya tanya, bagi teman-teman yang terkena penyakit asam lambung, sekarang lagi putus asa nggak dengan hidupnya? Kemudian apa? Mengeluh dengan keadaannya.
Semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan dalam hidupnya. Sehingga Pak, hidup makin sulit, hidup makin sempit, hidup dipenuhi dengan keluhan. Dari keluhan muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Lagi ngalamin nggak? Lagi ngalamin nggak? Lihat, karena putus asa akhirnya Pak meninggalkan kaumnya. Banyak nggak? Dengan putus asa akhirnya Pak meninggalkan kebenaran. Sehingga Pak disebutkan dalam kitab Thoriqus Syifa, tabiatnya adalah lalat. Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia tetap memilih sampah. Dikasih nasihatnya, dikasih petunjuknya, baik dari medis maupun dari orang-orang spiritual, orang-orang agamis, dia tetap ngeyel. Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak tahu apa yang aku rasakan. Nggak ada di dunia ini yang penyakitnya lebih parah dari saya. Nggak ada di dunia ini yang nggak ada di dunia ini yang cobaan hidupnya lebih berat dari saya. Sok, ketika Anda mendapatkan nasihat dari orang lain, selalu terbesit seperti itu nggak dalam hati. Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak tahu apa yang aku rasakan. Apa alibinya? Nggak ada di dunia ini yang sakitnya lebih parah dari saya. Nggak ada di dunia ini yang cobaan hidupnya lebih parah dari saya. Seperti itu nggak? Seperti itu enggak? Kemudian apa? Ketika muncul seperti itu, akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Singkat cerita, Nabi Yunus dalam perut ikan. Di Al-Quran disebutkan dalam alam kegelapan. Saya tanya, bagi teman-teman yang terkena penyakit asam lambung, sekarang sedang mengalami alam kegelapan enggak? Maksudnya alam kegelapan itu apa? Gelap hidupnya. Masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup terus bertubi-tubi. Gelap hidupnya. Lagi ngalamin itu enggak? Lagi ngalamin itu enggak? So, kemudian bagaimana cara Nabi Yunus keluar dari perut ikan? Inilah jalan sembuh bagi orang-orang yang pengen sembuh dari asam lambung dan segala masalah penyakit pada perut. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus mengakui kesalahannya. Lalu ia bertobat kepada Allah. Dia beristighfar memohon ampun kepada Allah. Istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Memohon ampun kepada Allah karena telah zolim pada diri sendiri. Bagaimana tidak disebut zolim? Berawal dari banyak masalah, banyak pikiran, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Makan jadi tidak teratur, muncul gejala asam lambung. Ya, panas perih di ulu hati sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Masalah datang lagi, beban pikiran datang lagi. Akhirnya muncul penyakit asam lambung. Lambung kayak diperes-peres, lambung kayak dicubit-cubit, lambung kayak ditusuk-tusuk, lambung kayak disayat-sayat. Sakitnya luar biasa. Ngalamin nggak? Lagi sakit asam lambung, bukannya udah beres masalah, datang masalah baru lagi, datang pikiran lagi, beban pikiran datang lagi. Akhirnya Pak, lambung iritasi. Akhirnya keluar zat asam berlebih. Terjadilah penyakit GERD. Lambung membengkak, mengganggu ruang gerak jantung. Sakit dada sebelah kiri, sakit ulu hati, sampai tembus ke belikat. Ada orangnya di sini? Ada nggak orangnya di sini? Terkena penyakit GERD. Lambung membengkak, mengganggu ruang gerak jantung. Sehingga sakit dada sebelah kiri, sakit ulu hati, sampai tembus ke belikat. Ada? Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Jantungnya terganggu, hatinya pun terganggu. Jantungnya berdebar-debar, hatinya gelisah. Ada yang ngalamin setiap hari gelisah? Jantungnya berdebar-debar terus. Hatinya gelisah. Dari kegelisahan muncul ketakutan, muncul kekhawatiran, muncul kecemasan. Muncul sensasi yang luar biasa dalam hidupnya. Dari ketakutan jadi was-was. Dari kekhawatiran jadi was-was. Apapun yang dipikirkan jadi was-was. Kecemasan jadi was-was. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan air, takut dengan angin, takut dengan dingin. Akhirnya apa? Orang yang terkena penyakit ini takut banget sama kipas angin. Ada orangnya di sini? Yang takut sama kipas angin, ada orangnya di sini? Ada nggak orangnya di sini? Sob, namanya api takut dengan angin. Makanya Pak, orang yang terkena penyakit ini kebanyakan takut dengan kipas angin. Bermusuhan sama kipas angin. Namanya api takut dengan dingin. Orang yang sakit ini takut sama dingin. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan dengan fresh care dan minyak angin, inhaler nyumpel di hidung. Ada nggak yang takut seperti apa? Setiap hari seperti itu. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki,
bertemankan dengan fresh care, minyak angin, inhaler, nyumpel di hidung. Ada nggak? Ada nggak yang seperti itu? Yang namanya api takut dengan air. Itulah kenapa orang yang terkena penyakit ini kebanyakan jarang mandi. Malas mandi, takut mandi. Ada orangnya di sini? Ada nggak orangnya di sini? Ada nggak? Jadi takut mandi, jadi jarang mandi, jadi malas mandi. Tuh. Nah, nanti muncul lagi yang namanya panic attack. Hidupnya dipenuhi dengan rasa takut yang berlebih. Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut, datang maghrib mencekam. Semuanya ditakuti. Mau makan ini takut, mau makan itu takut. Semuanya ditakuti. Bahkan dengar suara burung aja takut. Mendengar suara air galon gluduk takut. Mendengar detik jam takut. Ada nggak? Ada nggak yang seperti itu? Banyak kan? Banyak. Dari ketakutan-ketakutan itu akhirnya muncullah penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Apa nama penyakitnya? Wahan. Rasulullah bersabda, akan ada zaman di mana kaumku kebanyakan mereka akan terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Berawal dari ubud dunia, berujung pada takut mati. Secara medis namanya anxiety. Berawal dari kecintaannya kepada dunia yang berlebih. Dunia itu apa? Harta, tahta, keluarga. Kecintaan berlebih. Kemudian muncul ketakutan tentang apa? Jodoh, rizki, mati. Tuh, 6 permasalahannya. Kalau nggak perkara jodoh, rizki, mati, ya perkara harta, tahta, keluarga. Itu penyebab utamanya. Ya, perkara jodoh, rizki, mati. Ditinggal mati sama orang tua, datang penyakit ini. Ditinggal mati orang-orang tercinta, datang penyakit ini. Perkara rizki, hutang di mana-mana. Hidupnya susah, duit mulu yang dipikirkan, banyak. Perkara jodoh, sikap pasangan yang makin awur-awuran, yang sikapnya makin membuat stres untuk menghadapinya, banyak. Ya, dengan harta, banyak lagi. Dengan tahta kedudukan, merasa nggak dianggap, banyak. Dengan keluarga, banyak. Itu teman-teman. Seperti itu nggak yang dialami? Sehingga secara medis namanya anxiety, gangguan takut mati yang berlebih. Datang pagi takut mati, datang siang takut mati, datang malam takut mati, datang debt collector, apalagi. Nah, itu anxiety, ngerinya luar biasa penyakit ini. Udah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Di mana ketika penyakit ini kambuh, 1001 sensasi yang dirasakan, begitu dibawa ke rumah sakit, nggak ada diagnosanya. Nggak ada diagnosanya. Dokter nyatakan Anda sehat, paling hanya diagnosa, oh ini cuma asam lambung. Dokter sampai bingung, mau ngasih obat apa? Karena Pak, jasadnya sehat. Namun dokter hanya bisa menyarankan, silakan datang ke psikiater. Karena yang sakit bukan badannya, yang sakit adalah mentalnya. Mental berkaitan dengan jiwa, jiwa berkaitan dengan rohani. Rohani wadahnya adalah kolbu, kolbu adalah hati. Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakit ini, bukan ngobati lambungnya, bukan ngobati jantungnya, bukan ngobatin kelayangannya. Jalan sembuhnya adalah obati hatinya. Apa itu obat hati? Obat hati tidak ada di mana-mana, tidak dijual di mana-mana. Obatnya hati ada pada diri kita sendiri. Allah tidak akan mau merubah, Allah tidak akan mungkin merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka ayo yang pengen sembuh, rubahlah diri kita dengan jalan apa? Obati hati kita. Bagaimana cara ngobatinya? Obat hati itu ada 5 perkara. Ini obatnya. Kerjakan semuanya, dijamin pasti sembuh penyakitnya. Oke. Obat hati 5 perkara, kerjakan semuanya, dijamin sembuh semua penyakitnya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57, silakan dibuka. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idhatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Itu firman Allah. Apapun penyakit kita, apapun masalah hidup kita, separah apapun penyakit kita, jalan sembuhnya apa kata Allah? Al-Quran. Sok, maka mulai sekarang rajin-rajinlah baca Al-Quran beserta terjemahannya.
Ya, tuh. Memang bukan perkara yang mudah bagi orang-orang anxiety, asam lambung, panic attack untuk membaca Al-Quran. Karena tidak sedikit baru dibuka Al-Qurannya, mata udah perih, mata udah ngantuk, badan udah lemas, kayak mau pingsan. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Ada. Saya tanya, orang yang takut baca Al-Quran, yang harus diobatin ruhaninya atau lambungnya? Sok, renungkan. Orang yang malas baca Al-Quran, yang tidak percaya dengan Al-Quran, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? Sok. Maka mulai sekarang, baca Al-Quran. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Sok, baca Al-Quran. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Maka bangunlah di sepertiga malam, menangis yang lirih dalam keheningan malam, bermunajatlah. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan, Allah ampuni. Siapa yang meminta, Allah beri. Siapa yang memohon, Allah kabulkan. Maka di saat Allah bangunkan Anda di sepertiga malam, segerakan untuk tahajud. Bukan update status. Kambuh di jam yang salah. Ada di sini orangnya. Padahal sering bangun di sepertiga malam. Bukannya tahajud, update status. Kambuh di jam yang salah. Begitu mau tidur lagi, kecemasan datang lagi. Akhirnya Pak, takut mati sampai azan subuh. Ada di sini orangnya. Sering banget dibangunin sama Allah di sepertiga malam. Bukannya tahajud, malah update status. Kambuh di jam yang salah. Begitu mau tidur lagi, sulit. Kenapa? Kecemasan datang. Badan ketakutan. Subuh. Ya, ngalamin kayak gitu. Saya tanya, orang yang takut sholat malam, takut sama hantu, takut dingin, takut air, males, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? Baca Al-Quran takut, baca Al-Quran males, sholat malam takut, sholat malam males, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? Ya harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? Ruhaninya kan? Maka mulai saat ini stop. Sagutani mulu yang diminum. Itu air aci guys. Air aci diminum lama-kelamaan lambung kita lengket. Usus kita iritasi, BAB berdarah. Jadi sakit asam lambung itu bukan sagutani solusinya. Nanti kalau sagutani diminum terus, itu lambung apa kuah cilok? Itu lambung apa adonan cireng? Lambung isinya aci terus. Ada di sini orangnya sakit asam lambung minum aci mulu tiap hari. Ada nggak orangnya? Ada nggak orangnya? Ya. Jadi tiap hari minum sagutani, tiap hari minum sagutani. Dah, itu lambung apa kuah cilok? Itu lambung apa adonan cireng? RAC diminum mulu. Yuk, bukan itu solusi sembuhnya teman-teman. Ya bukan itu solusi sembuhnya. Bukan lambung yang harus diobatin, ruhani yang harus diobatin. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Sok, emang berani orang asam lambung berkumpul orang soleh? Jangankan datang ke taklim, jangankan datang pengajian, jangankan datang berkumpul dengan orang-orang soleh. Mau ke warung, banyak orang aja. Lebih memilih untuk apa? Aku mundur, alon-alon. Kenapa? Karena takut ketemu orang. Ada di sini orangnya. Jangankan datang ke taklim, ketemu orang aja takut. Berkumpul dengan orang, apalagi keringat dingin, mau pingsan dan lain sebagainya. Mulus pengen BAB, mulus pengen muntah. Ada orangnya di sini. Ada orangnya di sini, teman-teman. Ya. Ya, ada nggak orangnya? Banyak di sini. Banyak, teman-teman. Ya. Saya tanya, orang yang takut datang ke taklim, orang yang malas datang ke taklim, orang yang takut dengan orang lain, saya tanya yang harus diobatin mentalnya, ruhaninya atau lambungnya? Ruhaninya apa lambungnya? Yang takut ketemu orang lain. Yuk, jangan lambung mulu yang diobatin. Yang sakit bukan lambung, mental, ruhani yang sakit. Yang keempat, puasa, apalagi puasa. Ada nggak orang asam lambung berani puasa? Kalau ada, sembuh asam lambungnya. Ada nggak orang asam lambung berani puasa? Kalau ada, sembuh asam lambungnya.
Karena orang asam lambung jangankan puasa. Gimana mau puasa, telat makan dikit saja asam lambungku kambuh. Tuh, orang asam lambung kayak gitu. Kata dokter setiap 3 jam sekali harus makan, nggak boleh telat makan. Kata dokter. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil siapa? Orang-orang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya orang beriman memang wajib puasa. Kenapa orang beriman disuruh puasa? Sami'na wa ata'na. Bagi orang yang sedang lemah iman suruh puasa, nanti asam lambungku kambuh. Kata dokter nggak boleh puasa, 3 jam sekali harus makan. Anda lebih taat sama pedagang obat ketimbang taat sama firman Tuhan. Apakah masih layak disebut orang waras? Apakah masih layak disebut orang yang eling? Enggak, teman-teman. Kata dokter ditaati. Ketaatan perintah Allah ditakuti. Lah, yuk introspeksi. Kata dokter ditaati. Ketaatan perintah Allah ditakuti. Yuk introspeksi. Sakit kita bukan lagi di jasad. Sakit kita. Ya. Orang berpuasa itu apa? Sebaik-baik obat itu puasa. Kenapa? Karena di saat sedang berpuasa organ tubuh kita istirahat bekerja. Mereka memperbaiki dirinya. Bahkan mengeluarkan kotoran dan penyakit secara medis namanya detox. Itulah kenapa orang ketika berpuasa mulutnya bau. Karena tubuhnya lagi mengeluarkan kotoran dan penyakit. Sedang memperbaiki dirinya sendiri. Tuh teman-teman. Ya. Yuk. Berpuasa. Sembuh penyakitnya. Sembuh. Yang kelima. Banyak zikir dan sholawat. Orang terkena asam lambung. Terkena gut anxiety. Bukannya hidup banyakin zikir. Hidupnya banyakin mikir. Otak kita punya kapasitas. Kalau terus-terusan dipakai untuk mikir, lama-kelamaan konslet jadinya kentir. Makanya Pak, tidak sedikit orang yang terkena penyakit ini dianggapnya orang aneh sama orang-orang sekitar. Dianggapnya orang stres sama orang-orang sekitar. Kenapa? Hidupnya banyak pikiran. Sehingga konslet. Dari kekonsletan itu banyak ketakutan yang lebay. Banyak ketakutan yang berlebih. Anak sekolah belum pulang. Jangan-jangan anak saya diculik tahu bulat. Nanti kalau saya mati, anak saya gimana? Sok muncul ketakutan-ketakutan berlebih seperti itu. Kenapa? Berawal dari banyak beban pikiran sehingga konslet alam bawah sadarnya. Banyak gak yang terkena penyakit ini dianggapnya orang aneh sama orang-orang sekitar. Aku bingung cara menghadapi kamu seperti apa. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kemauan kamu sudah aku turuti semuanya. Kenapa kamu gak berubah-ubah? Suami lagi kerja di telepon, ayah pulang, aku kambuh. Padahal cuma dengar suara burung doang, kambuh. Ada di sini orangnya? Ada di sini orangnya? Oke. Lantas bagaimana? Masalah itu bukan untuk dipikirkan. Otak kita punya kapasitas. Kalau tiap hari dipakai untuk memikirkan masalah, lama-kelamaan konslet. Masalah bukan dijadikan beban hidup. Namun jadikan masalah itu injak oleh kaki kita. Jadikan pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Jadi masalah bukan untuk dipikirkan. Sehebat apapun akal kita. Secerdas apapun pikiran kita. Setinggi apapun jabatan dan gelar kita. Mustahil kita bisa menyelesaikan masalah kita tanpa campur tangan Allah di dalamnya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia punya kendala, Allah punya kendali. Namun jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Lawanlah kemustahilan dengan kita bertawakal kepada Allah sebagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri." Tuh teman-teman. Jadi kuncinya apa? Tawakal. Masalah bukan dipikirin, zikirkan. Penyakit kambuh, zikirkan. Ada masalah, zikirkan. Zikir itu apa? Eling. Zikir itu apa? Ingat dengan Allah. Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati akan jadi tenang. Tenangnya hati, pertolongan datang. Tenangnya hati, tenang pikiran. Asam lambung sembuh, sensasi sembuh. Maka tugas kita banyakin zikir, bukan kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir jadi kentir. Makanya banyak orang yang menganggap diri Anda PA. Karena konslet pola pikirnya. Sok, sensasi kambuh. Ini teman-teman. Tubuh manusia itu
mampu mengobati dirinya sendiri. Bahkan jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat memiliki manfaat yang sangat luar biasa, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kita. Tubuh kita itu udah sakti. Makanya jangan dilemahkan oleh pola pikir kita. Tubuh kita itu udah sakti, mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit. Sok, kita buktikan bersama. Gak usah pakai lama, seketika langsung terbukti. Mau teman-teman? Mau nggak teman-teman? Mau nggak? Jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat disentuh di bagian tubuh yang sakit, seketika langsung ada reaksi, bahkan sembuh penyakitnya. Mau? Mau? Yuk kita praktekin. Yuk teman-teman, kita kerjasama dengan baik ya. Kita kerjasama dengan baik. Di saat saya menyampaikan, disupport dakwahnya supaya makin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Ya, supaya makin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Makin banyak yang tercerahkan, makin banyak yang terpahamkan, makin banyak yang terwaraskan. Jangan sampai gara-gara sakit bikin orang jadi tidak waras. Jangan sampai gara-gara sakit jadi orang jadi tidak eling. Yuk, tebarkan benih-benih kebaikan ini. Ya, tebarkan. Yuk kita buktikan. Jari telunjuk yang sering kita pakai untuk bersyahadat ternyata bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit kita. Contohnya bagaimana? Yuk, kita buktikan bersama-sama. Saya ambil contoh penyakit yang paling gampang aja ya. Ada di sini yang sering sakit kepala, kelayangan, saat asam lambung kambuh. Sakit kepala, kelayangan, migrain, vertigo, dan lain sebagainya. Pusing, dan lain sebagainya. Yuk, jari telunjuk yang kita pakai untuk bersyahadat bisa jadi jalan sembuh semua penyakit jika kita bertawakal kepadanya. Bagaimana caranya? Lihat. Ini rambut, ini kulit. Ya. Maaf ya, saya buka dikit. Ini rambut, ini kulit. Garis antara rambut dan kulit kita sentuh dengan jari telunjuk kita. Ya, sentuh dengan jari telunjuk kita seperti ini. Oke? Ini garisnya. Kemudian kita ikuti garisnya sambil sedikit ditekan. Begitu di depan telinga di sini, tutup lubang telinganya. Lalu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seketika tarik. Sob, mudah nggak? Praktekin. Seketika ditarik, kepala bagian ini, pundak, tubuh bagian ini langsung ringan, langsung enteng, langsung hangat, bahkan keluar keringat hangat. Kalau nggak percaya, buktikan. Begitupun telinga sebelahnya. Cukup ditekan, ikuti garisnya. Depan telinga, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tekan, tarik. Sob, seketika langsung enteng, langsung keluar keringat hangat, pusing-pusing langsung berkurang, bahkan sembuh. Sob, praktekin dulu. Praktekin dulu. Udah dipraktekin belum? Sob, udah dibuktikan belum? Langsung ringan kepalanya, ringan badannya, langsung keluar keringat hangat, badan langsung hangat. Terbukti nggak? Terbukti nggak? Bahkan ada reaksi seperti memuntah, mual. Bukan hanya itu, mendadak. Ya, udah dipraktekin?